Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Andrian dengan NIM 1S1250059. Nah, saya adalah mahasiswa Teknik Informatika semester 2 dari Universitas Halo Leo. Tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin mempresentasikan sedikit makalah yang telah saya buat ini, yang mana itu berjudul Implementasi Aljabar Linear Vektor 3D pada Pong Shading untuk Pantulan Spekular. Nah, apa maksud dari judul itu dan apa juga isi dari makalah ini? Kalau kalian ya, kalau kalian mengikuti industri komputer grafis atau game, setidaknya game gitu, bis tidak bisa dipungkiri game-game yang sekarang itu grafisnya itu mengejar realisme. Itu menjadi salah satu parameter paling utama penentu keberhasilan sebuah game gitu, atau visualnya bagus, seberapa realistis game itu. Walaupun memang ada genre-genre game lain yang mungkin art style-nya beda, bisa jadi lebih kartunis, bisa jadi pixel atau retro, tapi salah tapi umumnya game-game zaman sekarang itu akan mengejar realisme serealistis-realistisnya, seberapa dekat dengan dunia nyata itu sendiri. Karena karena penonton pemain game pasti ingin visual yang bagus. Nah, bagaimana sudut pandangnya itu? Sudut pandang dari kita yang ada di teknik informatika. Kita tahu sendiri bahwa uh, istilahnya mentranslatekan perilaku atau cara bekerja sesuatu konsep atau objek di dunia nyata ke ke komputer itu pasti akan sangat lumayan sulit. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Nah, bagaimana caranya kita mentranslatekan atau mensimulasikan atau memvisualisasikan salah satu komponen paling penting dalam realisme realisme uh, sebuah grafik komputer, yaitu cahaya. Nah, kenapa cahaya itu salah satu komponen paling penting? Karena cahaya yang akan membuat sebuah environment atau lingkungan atau objek menjadi lebih hidup. Coba bayangkan game-game kesukaan kalian. Misalnya cahayanya game-game kesukaan kalian yang misalnya apa? Mungkin yang bagus sekarang apa, mungkin Crimson Desert, RDR2, mungkin Cyberpunk. Nah, itu kan kualitas cahayanya kan sangat bagus. Coba bayangkan kalau misalnya cahayanya itu flat, tidak ada pantulan cahaya, tidak ada arah cahaya, pasti akan sangat amat jelek kan. Itulah kenapa kalau kalian sering lihat juga di settingan-settingan grafis pada sebuah game, di situ juga ada cahaya itu selalu, cahaya atau shadow itu kan bisa dibilang sepaket lah, itu selalu ada settingannya sendiri yang tidak dibandel gitu, karena itu salah satu bentuk realisme paling penting, tapi juga salah satu yang paling berat. Nah, apa hubungannya? Nah, di sini kan judul saya ada sebut Pong Shading dan juga ada pantulan spekular. Jadi inti dari makalah saya ini adalah saya ingin membahas secara mendalam implementasi konsep-konsep aljabar linear, khususnya representasi vektor 3D dan operasi perkalian titik atau dot product pada model pencahayaan Pong Shading. Apa itu Pong Shading? Pong Shading adalah sebuah algoritma komputer yang bisa dibilang salah satu fondasi dasar algoritma komputer berbasis cahaya. Apa maksudnya berbasis cahaya? Yang digunakan untuk mentranslatekan
perilaku cahaya ke sebuah objek 3D atau ke lingkungan 3D. Nah, Pong shading ini bisa dibilang bisa dibilang itu apa ya sebutannya? Ya, Pong shading ini bisa dibilang adalah salah satu konsep atau algoritma grafika komputer yang paling tua lah, paling tua. Jadi memang tidak akan sebagus konsep algoritma pencahayaan dipakai game modern sekarang. Tapi ini adalah salah satu dasarnya. Jadi bisa mungkin dipakai untuk project-project kecil atau mungkin buat ingin punya game yang tidak terlalu realistis juga, tapi setidaknya masih terlihat bagus dan mengutamakan penggunaan hardware yang tidak terlalu berat karena algoritma ini juga sangat simpel. Di dalam model Pong ini atau Pong shading ini ada juga yang namanya komponen pantulan kilat atau specular highlight. Apa itu? Komponen kilat ini inilah yang sangat bergantung dari mana sudut pandang kita sebagai pengamat dan dari mana arah cahaya datangnya cahaya lampu. Jadi untuk bisa memunculkan intensitas kilauan yang pas pada sebuah objek di layar, komputer itu dipaksa untuk melakukan kalkulasi geometri secara terus-menerus terhadap berbagai vektor arah. Nah, misalnya kita anggap ini objek, ini cahaya ada di situ. Nah, kita kan pengamatnya di sini. Nah, ini kan ada pantulan. Kalau misalnya ini sebuah objek yang punya properti untuk memantulkan, ya dia kan punya vektor pantulan. Yang mana vektor pantulannya itu akan pasti berubah-ubah tergantung dari cahayanya, tergantung dari objeknya, dan tergantung dari pengamatnya. Akan seperti apa itu? Akan kita lanjut bahas ke segmen selanjutnya ya. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian metode penelitian. Nah, di bagian metode penelitian ini kita akan memulai dari pondasi paling mendasar, yaitu komputer tidak mengenal ruang fisik. Komputer hanya mengenal angka. Oleh karena itu, dunia virtual 3 dimensi didefinisikan melalui sistem koordinat kartesius yang memiliki 3 sumbu yang tegak lurus, yaitu X, Y, Z. Dalam struktur aljabar linear, setiap kuantitas fisik yang memiliki besaran dan arah, seperti arah datangnya sinar lampu atau orientasi permukaan objek, direpresentasikan sebagai sebuah vektor. Di dalam ruang 3D ini, sebuah vektor V dikodekan ke dalam bentuk matriks kolom berordo 3x1 yang berisi 3 komponen koordinat. Namun, dalam pemrosesan grafis ada satu aturan tidak tertulis yang sangat krusial. Kita sebenarnya tidak memerlukan seberapa panjang arah dari vektor tersebut. Yang kita butuhkan itu cuma arahnya saja. Jadi oleh karena itu, kita harus mengukur panjang asli dari vektor mentah tersebut menggunakan konsep jarak Euclidean yang di dalam aljabar linear dikenal dengan istilah norma vektor, yang mana dia mempunyai persamaan, yaitu panjang vektor V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat, yang dimana setiap komponen koordinat mentah berpasangan tadi kemudian dibagi dengan nilai normanya. Proses ini dinamakan normalisasi vektor. Normalisasi vektor yang menghasilkan unit vektor atau vektor satuan yaitu sebuah vektor baru yang arahnya tetap sama tapi panjang magnitudonya itu 1, mutlak 1. Nah, kenapa kita harus buang-buang waktu untuk melakukan normalisasi di awal? Nah, jawabannya ada di bagian prasi.product itu sendiri.
Nah, jadi secara aljabar murni, jika kita memiliki dua vektor U dan V di dalam ruang 3D, perkalian titik dapat dengan menjumlahkan hasil dari komponen-komponen yang saling bersesuaian. U dot V sama dengan U kali V, U1 kali V1 plus U2 kali V2 ditambah dengan U3 kali V3. Nah, hasil dari operasi tadi bukanlah vektor baru, melainkan sebuah nilai skalar tunggal. Jika kita tinjau dari sudut pandang geometri ruang, sebuah dot product memiliki hubungan matematis dengan sudut theta yang terbentuk di antara kedua vektor tersebut. U dikali V sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V dikali dengan cos theta. Nah, disinilah keajaiban normalisasi tadi. Karena di tahap awal kita sudah memastikan bahwa vektor U dan V adalah vektor satuan yang panjangnya sama dengan 1, maka variabel panjang tersebut dapat diabaikan dari perkalian. Sehingga persamaan geometri yang rumit tadi langsung menyusut menjadi semua rumus yang simple, yaitu U kali V sama dengan cos theta. Artinya apa? Untuk mengetahui hubungan sudut atau nilai kosinus antara dua arah di dalam ruang simulasi grafis, perangkat hardware komputer kita tidak perlu melakukan fungsi inverse trigonometri seperti arcos yang lambat dan berat. Komputer hanya perlu melakukan operasi perkalian atau perjumlahan linear biasa yang itu memakan waktu sangat cepat. Nah, mari kita bawa konsep dot product itu ke dalam model pantulan Phong. Seperti yang tertulis di sini, model pencahayaan Phong memecah interaksi cahaya menjadi 3 komponen yang utama, independen, yaitu ambient, diffuse, dan spekular. Di sini saya berfokus lebih mendalam pada komponen spekulernya, yaitu efek pantulan searah pada permukaan objek mengkilat yang menghasilkan titik kilatan cahaya atau specular highlight. Efek ini sangat sensitif terhadap pergeseran posisi mata pengamat atau kamera. Nah, untuk menghitung intensitas kilat ini secara presisi pada setiap pixel objek, kita harus mendefinisikan 4 jenis vektor posisi dan arah di ruang 3D. Seluruh vektor ini memiliki titik pangkal yang sama, yaitu mencuat keluar dari titik permukaan objek yang sedang diproses. Nah, yang pertama di sini ada vektor normal atau N. Vektor yang satuannya itu tegak lurus sempurna dari objeknya. Dan yang kedua ada vektor cahaya. Vektor satuan yang menunjuk dari titik permukaan ke arah sumber cahaya. Dan yang ketiga ada vektor pandangan, yaitu vektor satuan yang menunjuk dari arah permukaan ke arah mata pengamat atau juga kamera. Nah, dan keempat ada vektor refleksi, yaitu vektor satuan arah pantulan cahaya murni yang dihasilkan secara simetris berdasarkan vektor L terhadap N. Jadi dia tegak lurus. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan koordinat vektor R yang simetris ini? Berdasarkan hukum pemantulan fisik dan proyeksi vektor aljabar linear, kita dapat menurunkan rumus konstruksi vektor refleksi sebagai yang ini. R sama dengan 2 dikali N dot L dikali dengan N kurang L. Setelah arah pantulan murni R ini berhasil dikunci oleh komputer, barulah kita bisa mengukur seberapa besar intensitas cahaya kilat yang berhasil menembus lensa kamera pengamat menggunakan rumus intensitas Phong.
yaitu I spekular sama dengan IS dikali dengan KS dikali dengan R kali V pangkat N, di mana I itu merepresentasikan nilai intensitas asli dari sumber cahaya KS, yang mana adalah koefisien pantulan material objek, dan N adalah indeks kekilapan atau ke seberapa kilap sebuah objek, dan nilai R dikali V tersebut adalah nilai kosinus sudut antara pantulan dengan arah pandang kita. Jadi letak kamera kita semakin menyimpang jauh dari rute pantulan cahaya, nilai perkalian titik kecilnya akan mengecil, dan hasil fungsi pangkat eksponensial n-nya, kilauan tersebut akan meredup secara drastis. Hal ini yang membuat objek terlihat memiliki tekstur seperti kaca atau logam halus. Nah, lanjut ke bagian ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Baik, saya akan melanjutkan bagian hasil dan pembahasan. Masuki bab ketiga ini, penelitian ini di dalam makalah ini menguji sensitivitas nilai intensitas spekular terhadap pergeseran posisi kamera pengamat. Pengujian dilakukan dengan menetapkan parameter lingkungan dalam kondisi konstan, yaitu untuk intensitas lampunya itu sebesar 1, koefisien materialnya juga itu 1, dan faktor indeks kekilapan atau N-nya itu bernilai 8. Berdasarkan data simulasi numerik sekuensial pada naskah makalah, ketika kamera mana itu? Yang ini, ketika kamera bergeser membentuk sudut 45 derajat, nilai perkalian dot product menyusut menjadi 0,5 akibat adanya fungsi pangkat eksponensial Pong 0,5 pangkat 8. Nilai intensitas tersebut langsung anjlok drastis menjadi hanya 0,003906, yaitu penurunan ekstrim inilah yang mengendalikan gradasi warna piksel secara sensitif, sehingga menghasilkan bulatan kilap tepi lingkungan yang sangat halus dan rapi. Di sini saya akan sedikit kasih ilustrasi dengan menggunakan GeoGebra. Nah, di GeoGebra ini untuk di sini bisa kita lihat. Nah, itu. Nah, kalau kalian lihat di sininya, normal kita bisa di nilainya ini, nilai-nilai sininya, vektor normal mentah itu n awal yang posisi awalnya 0,2,0, dan vektor cahaya mentah L awalnya itu 1,1,0. Setelah dinormalisasi menggunakan rumus Euclidean, GeoGebra menghasilkan vektor satuan normal yaitu 0,1,0, dan vektor satuan cahaya 0,71, 0,710. Nah, di sini juga ada kalkulasi vektor refleksi, yaitu nilai skalar 0,71. 0,71 ini dimasukkan ke dalam rumus pantulan cahaya R sama dengan 2 dikali N dot cahaya, N dikurang cahaya. Di sini dia rumusnya itu ditulis dengan perintah vektor dikali P, P plus P2 dot dot N cahaya 0,10 dikurang 0 titik
7071,0.7071, dan di sini kita mendapatkan koordinat 0 negatif 0,71, 0,71 dan juga 0. Nah, untuk kameranya di sini saya akan ilustrasi dengan menggerakkan kameranya ya. Bisa kita ubah-ubah sedikit. Di sini bisa kita lihat juga nilai dari V atau unit vektornya itu berubah. Di sini juga di hasil di rumus akhir spekularnya juga itu berubah. Nah, nah, nah. Kan bisa kita lihat berubah. Nih, jadi itulah kenapa apa tadi? Aduh, karena orientasi arah panah R dan vektor V di grafik ini saling bertolak belakang, nilai perkalian titiknya itu menghasilkan angka negatif atau di bawah nol. Akibatnya sistem langsung memicu kondisi alternatif dan mengeluarkan nilai akhirnya itu bisa dilihat di sini spekularnya itu nol. Karena kenapa? Karena itu tadi posisi cahaya dan kamera itu bertolak belakang. Cahayanya di sini, kameranya di sini. Bagaimana caranya kita mau lihat pantulan cahaya atau intensitas spekularnya ini? Kalau misalnya kita tidak sejajar, apa kita tidak bisa melihat cahaya. Coba kita putar cahayanya. Kita kasih ke sini. Bisa kita lihat. Nah, ini kan tidak sejajar juga, tapi dia searah pandangannya dengan eh, vektor cahayanya. Bisa kita lihat di situ kelihatan kan ini berubah nilainya, bisa berubah nilainya. Nah, kalau di sini membelakangi cahaya nol. Nah, itu dia ilustrasi singkat bagian GeoGebra-nya. Saya akan kembalikan ke makalah. Nah, kita lanjut. Kita, aduh sakit. Oh ternyata saya masih eh, kita lanjut sedikit. Sebenarnya ada juga di sini bisa saya perlihatkan bagaimana kalau ada objeknya, bukan hanya koordinat kartesiusnya. Di Blender, coba saya perlihatkan di Blendernya itu seperti apa. Blender, mana Blender ini? Loh, saya akan ubah saya ke display capture. Nah, bisa dilihat di sini, bisa dilihat di sini. Di sini ada sebuah sumber cahaya dan di sini ada sebuah objek bulat, bulat sempurna yang kita punya smoothness yang bisa bilang nol lah. Jadi dia uh, permukaannya itu sangat halus. Jika kita gerakan objeknya, bisa lihat ini bolanya tidak berputar. Bolanya itu tetap. Yang bergerak itu objeknya. Nah, dengan simulasi, dengan menggunakan algoritma Pong ini, kita jadi bisa membuat objeknya itu jadi lebih dinamis terhadap cahayanya itu sendiri, sehingga objeknya sendiri itu bisa lebih hidup, ya kan? Ini bolanya ini sama sekali tidak bergerak. Yang bergerak itu sumber cahaya yang saya pegang ini. Lihat, kalau misalnya sumber cahaya di atas, bisa dilihat eh, bisa lihat di sini cahayanya, dan makin ke belakang itu makin menjauhi cahaya akan semakin gelap. Itu sedikit ilustrasi singkat. Mungkin di Blender saya akan kembalikan ke makalah. Nah, masuk ke bab 4 yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan kita tadi, ada tiga kesimpulan yang bisa kita ambil.
yaitu yang pertama, konsep aljabar linear 3D dan operasi dot product terbukti sukses memodelkan karakteristik fisik interaksi cahaya pada permukaan objek-objek mengkilap atau specular highlight secara presisi. Simulasi numerik dan yang kedua, simulasi numerik menegaskan bahwa intensitas kilap spekular sangat sensitif terhadap perubahan orientasi posisi sudut pengamat. Operasi perkalian titik bertindak sebagai penentu nilai kosinus sudut, sementara fungsi pangkat bertindak sebagai pengendali ketajaman diameter kilauan visual pada layar. Beban komputasi normalisasi akar kuadrat per pixel yang tinggi pada Phong shading murni dapat dimitigasi secara efektif dengan menggunakan metode pendekatan interpolasi sudut ataupun pemanfaatan table lookup nilai kosinus guna menjaga performa render tetap berjalan optimal. Dan lanjut ke bagian saran. Yang dapat saya berikan untuk pengembangan studi atau implementasi praktis berikutnya adalah mencoba mengintegrasikan perhitungan aljabar vektor ini ke dalam bahasa pemrograman shader tingkat tinggi seperti GLSL atau HLSL guna mengamati performa FPS secara langsung pada kartu grafis modern. Selain itu, disarankan pula untuk mengkombinasikan kalkulasi spekular ini dengan algoritma pencahayaan global atau global illumination agar hasil bayangan pantulan objek jauh lebih menyatu dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih.